Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga baik-baik saja ya. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita telah membahas tentang banyak anggota himpunan, percobaan, dan ruang sampel. Ditambah dengan pertanyaan dari kelas tata busana, yaitu bagaimana cara menentukan ruang sampel gitu ya. Nah, pada pagi ini kita akan melanjutkannya dengan membahas bagian yang lebih kecil daripada ruang sampel. Apa itu? Nah, akan dipelajari hari ini. Untuk itu, marilah kita mulai dengan terlebih dahulu membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Semoga dengan doa tadi dapat menjadikan teman-teman menjadi paham, menjadi ngerti, menjadi tahu gitu ya, akan materi yang akan disampaikan hari ini. Amin. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa kita akan mempelajari bagian yang lebih kecil lagi dari ruang sampel. Nah, apa itu? Itu adalah kejadian ya. Nah, apa itu kejadian? Teman-teman bisa lihat di definisinya. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel gitu ya. Karena ruang sampel ini adalah himpunan, maka kejadian pun adalah himpunan. Makanya di sini dibilang kejadian itu adalah himpunan bagian ya. Nah, kalau secara gampangnya mah kejadian itu adalah bagian dari ruang sampelnya gitu ya. Kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya misal ruang sampelnya itu warga RW 1 Saparako gitu ya. Nah, maka saya sebagai warga RW 1 Saparako adalah kejadian di ruang sampel itu gitu ya, di ruang sampel itu. Nah, maka kayak tadi ya, saya merupakan kejadian di ruang sampelnya. Nah, kejadian ini banyak anggotanya bisa lebih kecil atau sama dengan banyaknya anggota ruang sampelnya gitu ya. Kan kejadian itu adalah himpunan, maka dia punya banyak anggota himpunan. Nah, banyak anggotanya himpunan ini bisa lebih kecil dari banyaknya anggota ruang sampel atau bisa sama dengan banyaknya anggota himpunan ruang sampel gitu ya. Contohnya saya mau nanya, apakah warga RW 1 Saparako merupakan kejadian dari ruang sampel warga RW 1 Saparako? Jelas ya. Kenapa? Karena banyaknya anggota kejadian warga RW 1 Saparako sama dengan banyaknya anggota ruang sampel warga RW 1 Saparako gitu ya. Nah, ingat tadi ya, poinnya adalah banyaknya anggota kejadian bisa lebih kecil dari banyaknya anggota ruang sampel atau bisa juga sama dengan banyaknya anggota ruang sampel itu sendiri gitu ya. Nah, terus kejadian ini dilambangkan dengan K. Sebenarnya bisa juga ya dilambangkan dengan yang lain. Tapi agar menyeragamkan di antara kita gitu ya, biar gak pusing ke saya, gak pusing ke kalian, kita seragamkan dengan K. Jadi kejadian itu adalah K. Nah, jadi apa? Jadi K itu adalah himpunan bagian dari S. Nah, K adalah himpunan bagian dari ruang sampel S. Kalau kita pakai bahasa matematik jadi seperti ini. K subset S gitu ya. Subset itu adalah himpunan bagian. Pendek banget ya, cuman 3
unsur ya, K subset S gitu ya. Sedangkan ini berapa huruf ya. Nah, jadi secara singkatnya K subset S gitu ya. K adalah subset dari S. K adalah himpunan bagian dari S. Nah, kayak gitu ya. Oke, di sini ada contoh-contoh kejadian. Ada 4 ya. Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama adalah kejadian didapat satu lampu yang menyala dalam percobaan mengecek 2 bola lampu di pabrik. Nah, dari kejadian ini kalau kita mau menentukannya, kita harus tahu dulu dong percobaannya apa ya. Nah, percobaannya adalah mengecek 2 bola lampu di pabrik. Maka S-nya itu apa? Udah dibahas kemarin ya. Bisa nyala-nyala, bisa nyala mati, bisa mati nyala, bisa mati-mati. Nah, karena ini kejadiannya didapat satu lampu yang menyala ya, maka kita pilih yang ada N-nya 1. Yang mana? Yang ini ya, yang nyala mati sama yang mati nyala. Sehingga kejadian didapat satu bola lampu yang menyala adalah K sama dengan NM, MN ya. Kenapa NN gak masuk? Karena ini mah 2 lampu yang menyalanya ya. Sedangkan ini kita mau mencari kejadian satu lampu gitu ya. Kenapa MM gak masuk dalam kejadiannya? Ya iyalah, gak ada yang nyala ya, mati semua itu mah ya. Jadi K itu sama dengan NM, MN. Kita lihat bahwa K ini adalah bagian dari ruang sampelnya gitu ya. Nah, ini NM sama MN ini kalau secara gampangnya ya, ada di sini gitu ya. Maka K ini merupakan himpunan bagian dari S. Ya, kayak gitu. Berapa banyaknya anggota himpunan K? Hitung aja ya, ada 1, 2, berarti banyaknya anggota himpunan K ada 2, atau NK ada 2 ya, kayak gitu. Contoh yang kedua, kejadian didapat satu orang siswa muat saat dipasangkan baju. Maka ini apa percobaannya? Percobaannya adalah gak ditulis ya. Harusnya percobaannya ditulis ya. Nah, ini tuh percobaannya adalah percobaan memasangkan baju kepada 2 orang siswa gitu ya. Maka ruang sampelnya itu adalah bisa kebesaran muat, bisa kebesaran kecil, bisa muat, bisa muat kebesaran, bisa muat kecilan, bisa kecil-kecil, bisa kecil muat, atau bisa kecil kebesaran ya. Ini adalah ruang sampelnya ya. Ini bisa kalian tambahkan ya di buku kalau mau nulis. Dari percobaan memasangkan baju kepada 2 orang siswa gitu ya. Nah, karena kejadian ini adalah kejadian didapat 1 orang muat, maka kita cari yang 1 M-nya gitu ya. Yang mana aja? Yang ini BM, MB, MK, dan KM gitu ya. Jadi K-nya itu sama dengan BM, MB, KM, dan MK karena M-nya cuma 1 ya. Nah, kenapa ini nggak masuk BB? Ya jelas lah, ini nggak ada yang muat acan ya. Nah, terus kenapa BK nggak masuk? Jelas sama juga ya, ini nggak ada yang muat dua-duanya. Kenapa MM nggak masuk? Ya jelas karena ini muatnya 2 orang, kita mau nyarinya yang muat 1 orang aja gitu ya. Kakak nggak masuk, jelas ya karena gak ada yang muat dua-duanya. KB juga gitu. Nah, jadi K itu cuman BM, MB, KM, dan MK gitu ya. Kita lihat bahwa K ini adalah himpunan bagian dari S. Nah, semua anggota K ini ada di S, maka K ini bagian dari S gitu ya. Berapa banyaknya anggota himpunan K? Dihitung aja, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Jadi NK sama dengan 4 gitu ya. Nah, terus yang ketiga, kejadian didapat 2 sisi muka pada pelemparan 3 buah koin. Nah,
Kalau ini jelas ya, ini ada percobaannya, yaitu percobaan pelemparan 3 buah koin. Nah, kejadiannya adalah didapat 2 sisi muka atau M-nya ada 2. Nah, kita tahu bersama bahwa ruang sampel pada pelemparan 3 buah koin adalah muka-muka-muka, muka-muka belakang, muka belakang muka, muka belakang belakang, belakang muka-muka, belakang muka belakang, belakang belakang muka, dan belakang belakang belakang. Cari yang muncul mukanya ada 2 tuh. Didapat 2 sisi muka, berarti ini, ini, udah ya, nggak ada lagi. Cuma 3 berarti ya, MMB, MBM, dan BMM. Nah, kita lihat bahwa K ini adalah himpunan bagian dari ruang sampelnya ya. Lihat, anggota di sini ada semuanya di sini gitu ya. Maka K ini adalah himpunan bagian dari S gitu ya. Berapa anggota? Banyaknya anggota K? Tinggal hitung 1, 2, 3. Ada 3, jadi NK sama dengan 3. Contoh keempat, kejadian dihasilkan satu kemenangan untuk Persib dalam percobaan melawan Real Madrid. Luar biasa ya, Persib kapan gitu ya bisa ngelawan Real Madrid. Nah, kita tahu bahwa ruang sampelnya itu Persib bisa menang 2 kali, bisa menang terus kalah, bisa kalah terus menang, bisa kalah terus kalah ya. Nah, ini ada yang salah ya, kejadian dihasilkan satu kemenangan untuk percobaan melawan Real Madrid 2 leg gitu ya. 2 leg tambah 2 leg. Nah, karena kejadiannya adalah dihasilkan satu kemenangan untuk Persib, kita cari yang menangnya 1 kali. Berarti MK sama KM ya. Kenapa MM enggak? Ya jelas ini mah menangnya 2 kali ya, bukan 1 kali. Kenapa kakak enggak? Ya jelas ini mah enggak menang-menang ya. Nah, jadi K itu sama dengan MK dan KM. Kita lihat bahwa K ini merupakan himpunan bagian dari S karena anggotanya ada semua di S gitu ya. Nah, sekarang berapa NK anggotanya? Banyaknya. Hitung ya, 1, 2. Jadi NK sama dengan 2. Kayak gitu ya. Mengerti? Kalau nggak ngerti diulang-ulang aja ya. Download terus simpan di galeri, jangan dihapus. Oke, siap. Selanjutnya adalah gabungan 2 kejadian. Nah, kejadian ini teman-teman bisa digabungin ya. Nah, kita lihat definisi gabungan 2 kejadian. Misal ada 2 kejadian, yaitu K1 dan K2 titik. Kecil banget ya titiknya ya. Gabungan kejadian K1 dan K2 dinotasikan K1 gabung K2. Nah, itu U itu dibaca gabung ya. Nah, yaitu himpunan yang anggotanya adalah gabungan anggota K1 dan anggota K2. Jadi kalau kita punya 2 kejadian, maka kejadian gabungannya itu tinggal digabungkan anggota kejadian yang pertama dan digabungkan dengan kejadian anggota yang kedua gitu ya. Nah, kayak gitu. Contohnya ada 2 di sini ya. Contoh, misal K1 adalah kejadian didapat 1 lampu yang menyala dalam percobaan mengecek 2 lampu di pabrik. Dan K2 adalah kejadian didapat 2 lampu yang menyala dalam percobaan mengecek 2 bola lampu di pabrik. Nah, maka gabungan dari kejadian-kejadian itu adalah K1 gabung K2. Dibacanya gitu ya. Nah, K1 apa? K1 itu adalah didapat 1 lampu dari 2 kali mengecek bola lampu. Maka K1 itu adalah NM dan MN. Matinya nyala mati dan mati nyala. Apa K2 anggotanya? K2 itu kejadian didapat bola lampu yang menyala dalam percobaan mengecek 2 bola lampu. Berarti anggotanya adalah nyala ya. Nah, jadi kita gabungkan nih
nyala mati, mati nyala dengan nyala-nyala. Jadi apa? Ya jadi nyala-nyala, nyala mati dan mati nyala. Nah, jadi ada berapa anggota K1 gabung K2? Ya, tinggal dihitung aja ya. 1, 2, 3. Jadi banyaknya anggota himpunan K1 gabung K2 adalah 3 atau N K1 gabung K2 sama dengan 3. Nah, ini caranya gitu ya, cara bacanya ya. Kalau matematik mah singkat gitu ya. Nah, kalau secara bahasa Indonesia ini dibacanya gini. Banyaknya anggota K1 gabung K2 adalah 3 gitu ya. Kalau matematik mah N K1 gabung K2 sama dengan 3 gitu ya. Ya, panjang gitu ya. Terus yang kedua, misal K1 adalah kejadian didapat satu orang siswa muat saat dipasangkan baju dalam percobaan memasangkan dua orang satu baju gitu ya. Pusing banget ya ngomongnya. Misal K1 adalah kejadian didapat satu orang siswa muat saat dipasangkan baju, dan K2 adalah kejadian didapat satu orang siswa kebesaran saat dipasangkan baju. Nah, ini dua-duanya dari percobaan memasangkan dua orang siswa, memasangkan baju dua orang siswa gitu ya. Nah, maka gabungan kejadian-kejadian ini adalah K1 gabung K2. K1 apa aja anggotanya? Nah, kita lihat apa kejadiannya K1 teh. K1 adalah kejadian didapat satu orang muat gitu ya dalam percobaan memasangkan baju kepada dua orang. Maka K1 ini adalah BM, MB, KM, MK ya. Bisa kebesaran muat, bisa muat kebesaran, bisa kekecilan muat, bisa muat kekecilan gitu ya. Kedua apa? Kedua itu didapat satu orang siswa kebesaran, berarti BM, MB, KB dan BK ya. Kalau pusing kalian tinggal di sini aja lihat ya. Yang satu kebesaran berarti ini BM, BK, MB dan KB gitu ya. Kedua T. Pilih yang B-nya 1 gitu. Nah, ini ya. Dapat ini. Nah, kalau kita gabungkan K1 dan K2, maka jadilah ini ya. BM, MB, KM, MK, BK dan KB gitu ya. Nah, kayak gitu kalau digabungkan berarti jadilah seperti ini ya. Walaupun di sini ada yang sama ya, BM, BM, MB, MB ya. Tetap kita tulis satu kali aja ya, jangan tulis dua kali. Karena itu sama aja gitu ya. Jadi tetap aja tulis BM, MB, KM, MK, BK dan KB gitu ya. Berapa banyak anggota himpunan dari K1 gabung K2? Tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka banyaknya anggota himpunan kejadian gabungan K1 dan K2 adalah 6 atau N. K1 gabung K2 sama dengan 6. Nah, kayak gitu ya. Bisa? Semoga mengerti ya. Nah, sekarang dilanjutkan dengan irisan dua kejadian. Definisinya adalah misal ada dua kejadian K1 dan K2. Irisan kejadian K1 dan K2 ditranslasikan dengan K1 iris K2 adalah himpunan yang anggotanya ada di K1 dan ada di K2. Jadi istilahnya mah ini teh kejadian irisan itu adalah suatu kejadian yang anggotanya itu ada di dua-duanya gitu ya. Jadi ada di K1, ada di K2 gitu ya. Contoh, saya kasih dua lagi. Misal K1 adalah kejadian didapat satu lampu yang menyala dalam percobaan mengecek dua bola lampu di pabrik. Dan K2 adalah kejadian didapat dua bola lampu yang menyala dalam percobaan mengecek dua bola lampu di pabrik. Maka irisan dari dua kejadian ini adalah apa? K1 iris K2 sama dengan K1 adalah ini ya, tadi udah dijelasin NM sama MN. Dan K2 adalah NN. Kita lihat ada yang sama gak anggotanya di K1 sama K2? Nggak ada ya.
Di sini mah nggak ada NN, di sini nggak ada NN sama MN, maka yang samanya itu nggak ada. Jadi kita tulis aja sama dengan himpunan kosong, ya, himpunan kosong karena nggak ada nih yang samanya di K1 dan K2. Jadi himpunan kosong. Berapa banyaknya anggota himpunan K1 iris K2? Jelas 0 ya, karena di sini nggak ada anggotanya ya. Nah, kayak gitu. Jadi NK1 iris K2 sama dengan 0 ya. Oke, terus yang kedua, misal K1 adalah kejadian didapat satu orang siswa muat saat dipasangkan baju. Dan K2 adalah kejadian didapat satu orang siswa kebesaran saat dipasangkan baju. Maka irisannya adalah apa? Nah, kita lihat dari K1 ini, K2 ini, mana yang sama anggotanya. Ini ya, BMMB dan BMMB gitu ya. Ini nggak ada di sini, berarti bukan irisannya. Ini juga dua-duanya nggak ada di sini, berarti ini bukan irisannya. Yang ada cuman ini doang ya. Jadi K1 iris K2 sama dengan yang samanya, yaitu BM dan MB gitu ya. Berapa banyak anggota himpunan K1 iris K2? Dihitung aja 1, 2. Jadi 2 ya banyaknya. Atau NK1 iris K2 sama dengan 2. Nah, untuk sekarang mungkin sampai situ dulu ya. Nanti akan dilanjutkan ke kejadian saling lepas dan saling bebas ya. Oke, sampai situ semoga mengerti. Saya harap ini mengerti ya, karena ini merupakan dasar nanti di peluang ya. Kalau kalian gak ngerti kejadian, gak ngerti ruang sampel, sudahlah ya. Nah, semoga mengerti. Kalau gak ngerti, ulang-ulangi lagi. Silahkan tulis bagi yang mau. Jika tidak apa-apa, tapi saya menyarankan menulis agar kalian dapat mengikat ilmu itu di otak kalian gitu ya. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.